pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku. Jangan lupa tersenyum, kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Chapter 92. Kakak bisa gak sih kalau ngasih peraturan tuh yang gampang aja gitu, yang masuk akal dan gak ngerepotin orang gitu loh. Hobi banget bikin karyawan baru jadi naik darah mulu deh, seru Agnes mengeluarkan unek-uneknya. Sambil masih fokus pada jalanan yang mulai padat di depannya, Fauzan terbelanga dengan ucapan Agnes. Ia mengintrospeksi dirinya dari kesalahannya, terlebih tuduhan dari sang adik. Kata para karyawan senior itu, setiap karyawan gak boleh pasang foto idola atau foto apapun di layar desktop monitornya. Yang boleh dipajang, itu cuma foto keluarga, gak ada yang lain. Makanya tadi mereka marahin aku gara-gara aku pasang foto idola aku, ujar Agnes bersemangat. Ya udah bagus dong, kamu pasang aja foto keluarga Arsya Dinata. Biar mereka itu tahu siapa kamu sebenarnya. Biar mereka gak berani macem-macem lagi sama kamu. Apalagi marahin kamu kayak gitu, cuma karena masalah yang sangat sepele, seru Fauzan ikut tersulut emosi. Aku gak punya foto sama papa dan kakak kan? Gimana mau dipajang? Lagian kalau kayak gitu masalahnya, yang ada mereka malah patuh dan menghormatiku. Aku gak mau ah. Pokoknya aku tetap mau jadi Agnes, si karyawan biasa, jelas Agnes. Tanpa menjawab lagi, Fauzan langsung mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang. Dengan wajah yang cukup kesal, Fauzan berbicara dengan orang itu dengan nada yang cukup garang. Halo, bisa bantu saya? Malam ini saya butuh jasa kamu ya. Bawa peralatan lengkap ke rumah saya ya. Saya tunggu nanti malam jam 7. Terima kasih, seru Fauzan pada seseorang di telepon. Kakak menghubungi siapa? Siapa yang kakak suruh datang ke rumah? Kakak gak lagi ngerencanain sesuatu kan? Tanya Agnes penasaran. Kak, please jawab aku. Setelah memutuskan sambungan telepon, Fauzan kembali terdiam tanpa kata. Agnes yang berada di sebelahnya langsung bergidik ngeri melihat sang kakak yang berubah drastis. Benar-benar mengerikan.
Dia itu tadi fotografer langganan Adinata Group. Kakak minta dia datang ke rumah, biar nanti malam ada sesi foto keluarga. Kakak gak mau kamu dibully seperti itu hanya karena sebuah foto. Besok setelah foto itu bisa diambil dalam soft copy, kamu bisa langsung pajang di layar monitor kamu. Tunjukin ke semua orang bahwa kamu itu adalah adik dari CEO dan anak dari presiden direktur di perusahaan tempat mereka bekerja. Jangan mau direndahkan, Nes. Kamu itu kerja untuk cari ilmu, bukan cari musuh. Mulailah Fauzan yang berapi-api mengeluarkan lava pijar dengan magma yang menyala-nyala. Agnes cukup berdiam tanpa kata. Ia tak menyangka bahwa sang kakak akan semarah itu saat adiknya direndahkan oleh karyawannya sendiri. Kak, are you okay? Sabar dong kak, maafin aku ya, gara-gara kelakuan aku malah jadi bikin kakak marah-marah kayak gini, ucap Agnes merasa bersalah. Kakak gak marah sama kamu, Nes. Terserah kamu mau ngelakuin hal apapun di perusahaan aku, selagi itu masih dalam tahap wajar. Aku sih biasa aja. Soal senioritas yang kamu temuin di perusahaan aku. Aku juga biasa aja, aku gak peduli karena emang bukan urusan aku. Tapi kalau udah menyangkut pembulian dan korbannya itu adalah adik aku sendiri, aku gak akan terima. Karena itu sama aja dengan harga diri keluarga Arsya Dinata yang udah diinjek-injek. Aku gak bisa terima itu, seru Fauzan dengan datar tapi membunuh. Agnes tak memiliki cukup stok kalimat lagi yang bisa ia gunakan dalam perdebatan kali ini. Ia akui ia kalah. Ia tak ingin keamrahan sang kakak akan semakin menjadi-jadi lagi setelah ini. Kakak semarah itu saat adik kakak dibully sama karyawan kakak sendiri. Apakah kakak akan selalu seperti itu, jika keluarga kakak sedang direndahkan oleh orang lain? Dan Senja, kamu beruntung sekali karena dicintai oleh laki-laki yang tulus dan penyayang seperti kakakku ini. Semoga kelak aku juga bisa merasakan bagaimana rasanya dicintai dengan tulus oleh orang yang benar-benar tepat dan pantas untuk aku cintai. Laju mobil juga terasa begitu cepat kala pengemudinya menginjak pedal gas terlalu dalam. Karena menyukai laju kendaraan yang cepat, Agnes pun tak heran jika merasakan itu. Hingga akhirnya mobil memasuki perkarangan rumah mereka. Tanpa ada pembicaraan lainnya lagi, Fauzan langsung keluar dari mobil duluan. Bahkan ia menutup pintu mobil juga dengan begitu kasar. Terlihat dengan jelas bagaimana amarah sedang menguasai sanubarinya. Bi Inah, Bi, Senja mana? Tolong ya Bi, suruh Senja ke kamar. Saya udah pulang gitu, ucap Fauzan sambil tergesa-gesa menghampiri kamarnya. Tanpa menjawab respon dari Bi Inah,
Fauzan langsung bergegas ke kamarnya. Ia yakin sang bibi sudah sangat memahami bagaimana sifat asli dari sang tuan muda. Raut wajah yang berantakan seperti itu pun Bi Inah sudah paham. Tanpa perlu dijelaskan secara detail lagi. Sesampainya di kamar, Fauzan langsung duduk di sofa yang ada di dalam kamarnya. Ia menyandarkan punggungnya sambil memejamkan matanya yang terasa berat dan begitu melelahkan. Ia mengatur deru nafasnya yang saling mendahului kala emosi yang tak kunjung stabil. Emosi yang mendadak menjalar ke seluruh tubuhnya, hingga ia seperti kehilangan jati dirinya. Lagi. Sayang, Fauzan, kamu kenapa? Gak biasa-biasanya kamu kayak gini. Kamu lagi emosi? Marah-marah sama siapa sih? Ada masalahnya di kantor? Tanya Senja perlahan-lahan mendekati sang suami. Belum sempat menjawab pertanyaan dari sang istri, Fauzan sudah lebih dulu menyergap Senja, bagaikan seekor harimau yang menyergap mangsanya hidup-hidup. Seperti buas dan cenderung mengerikan. Dipelukannya erat sang istri yang baru selesai bicara. Dikecupnya dalam-dalam bibir itu yang selalu terasa begitu manis pada kecupan kesekian kalinya pun. Serta tentunya menenangkan batin Fauzan. Ih, udah ya udah. Kamu kenapa sih? Tanya Senja terheran-heran. Tetaplah seperti ini, sayang. 5 menit aja. Aku lagi emosi banget. Aku butuh pelukan kamu untuk bisa meredakan amarah aku, ucap Fauzan yang masih terus mendekap Senja dengan erat. Senja terdiam dan larut dalam sentuhan itu. Ia memahami bahwa emosi sang suami memanglah susah jika diredam. Hanya dekapan yang menenangkan yang bisa ia berikan untuk sang suami. Terima kasih sayang, ucap Fauzan sambil tersenyum lembut pada sang istri. Lima menit berlalu, Fauzan perlahan melepaskan dekapannya pada Senja. Lalu sang istri pun menyambutnya dengan senyuman yang hangat. Senja mengerti, jika lepasnya dekapan erat itu berarti amarah yang ada sudah mulai mereda. Gimana? Kamu udah jauh lebih tenang dari sebelumnya? Tanya Senja berhati-hati. Udah sayang, aku emosi aja tadi, karena dengerin cerita Agnes. Masa dia dibully sama karyawanku? Oh iya, aku lupa cerita. Jadi mulai hari ini, Agnes itu kerja jadi staf admin di perusahaan aku. Katanya sih mau coba belajar masuk ke ruang lingkup Adinata Group, jelas Fauzan perlahan. Oh gitu, jadi Agnes mulai kerja di sana hari ini. Terus tadi kamu bilang apa? Agnes dibully sama karyawan kamu? Emangnya Agnes kenapa?
Kok mereka berani banget ngebully Agnes? Emangnya mereka gak tahu kalau Agnes itu anak dari bos besar mereka? Tanya Senja terheran-heran. Dengan polosnya, Senja bertanya sedemikian rupa. Cukup membuat Fauzan sedikit terkejut dan emosi. Bukannya Senja tidak mengetahuinya. Hanya saja ia meyakinkan sang suami untuk menjawab pertanyaannya. Jelas mereka gak tahu sayang. Agnes melamar kerja itu tanpa nama Arsyadinata di belakang namanya. Udah gitu Agnes kan juga udah terpisah lama dari keluarga Arsyadinata sejak bayi. Jadi kehadiran Agnes juga baru. Jadi gak mungkin banget kalau para karyawan itu udah kenal siapa Agnes sebenarnya. Ditambah lagi hal yang bikin aku kesel adalah Agnes tuh bener-bener dibully sama mereka. Disuruh ngerjain kerjaan senior lah. Disuruh kenalan sama semua orang yang satu divisi. Gimana aku gak emosi coba? Seru Fauzan mencoba menetralkan deru nafasnya. Untuk mencegah dirinya naik pitam lagi, Fauzan memejamkan matanya sambil menarik nafasnya dalam. Ia tak ingin emosinya kembali meledak-ledak dan berpengaruh buruk pada sang istri. Oh iya, aku lupa. Keberadaan Agnes sebagai anggota keluarga Arsyadinata di rumah ini aja baru beberapa minggu ya. Jadi wajar aja kalau semua karyawan Adinata Group itu gak ada yang kenal sama Agnes. Tapi soal bully, aku rasa karyawanmu juga keterlaluan deh. Lepas dari siapa Agnes sebenarnya, mereka juga gak boleh ngelakuin hal-hal kayak gitu sama orang lain. Kamu nih, gimana sih jadi atasan? Masa punya karyawan yang suka menzalimi kayak gitu kok dibiarin aja sih? Seru Senja mengejek sang suami. Fauzan membulatkan mulutnya tanda tak percaya. Ia bersusah payah untuk meredam emosi yang memanas, justru sang istri yang menyudutkan dirinya kembali. Benar-benar beramian api sekali. Hah? Bilang apa kamu barusan? Coba ngomong lagi kayak tadi. Aku mau denger coba. Minta diterekam kamu ya. Mau main-main sama aku ya kamu ya. Gurau Fauzan sambil menggelitik sang istri dengan gemas. Dengan mata yang membulat, Fauzan menggelitikan pinggang sang istri dengan penuh cinta. Dan tawa sang istri yang lepas, semakin membuatnya tenang dan penuh riang. Seolah api yang membakar hangus jiwanya, sudah mulai kembali teredam. Udah, aduh sakit Fauzan, aduh, ucap Senja mengeluh sambil tertawa. Saat Fauzan menghentikan aktivitasnya, Senja mulai bertanya lagi, oh iya, terus langkah yang mau kamu ambil apa? Aku yakin sih,
Kamu gak akan tinggal diam dengan perlakuan yang diterima Agnes seperti itu. Nanti malam kita ada sesi foto keluarga. Aku udah panggil fotografer khusus Adinata Group untuk datang ke sini. Aku gak mau main-main dengan tantangan yang diberikan untuk Agnes. Semuanya harus terlihat sempurna, jawab Fauzan. Kok malah jadi sesi foto keluarga deh? Apa hubungannya? Main-main dengan tantangan gimana maksudnya sih? Tanya Senja kebingungan. Temen kerjanya Agnes tuh ngebully. Katanya kalau di perusahaanku gak boleh pasang foto apapun selain foto keluarga di layar monitornya. Sedangkan Agnes aja baru diketahui kalau dia anggota keluarga Arsya Dinata itu pas baru-baru ini aja kan? Dan kita belum ada tuh yang namanya foto-foto keluarga. Makanya aku undang fotografer untuk kita sesi foto keluarga. Sayang, jelas Fauzan. Senja terheran-heran memandangi wajah sang suami. Sesekali ia terkekeh dengan apa yang ia dengar saat itu. Pernyataan aneh yang malah semakin membuatnya terpingkal-pingkal. Karyawanmu itu kenapa sih? Kalau ngasih tahu peraturan ke anak baru tuh harusnya yang masuk akal, kenapa sih? Masa cuma gara-gara foto di layar monitor aja pakai dipermasalahin? Ya sebenarnya Rega salah juga sih. Tapi gak gitu juga kali, tawa Senja terbahak-bahak. To be continue. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.